Eh, Terima kasih sekali lagi. Selamat datang kepada Vero Dance. Masya Allah, terima kasih sekali ikut memeriahkan acara On The Spot Mixing ini yang pertama oleh komunitas perempuan bertutur. Monggo, ini mayoritas adalah yang hadir ibu-ibu, tapi sebenarnya kita boleh dilihat oleh lelaki. Tetapi kenapa lelakinya tidak sedikit? Namun anggota komunitas perempuan bertutur hanya perempuan, kami tidak menerima anggota lelaki seperti itu. Sehingga buku-buku yang kita terbitkan semua hasil karya perempuan penulis. Karya Aryani Kartika, Senji, dan Sauri. Sekarang hanya tinggal kita berdua, kata Senji perlahan. Sauri, perempuan muda yang duduk berhadapan dengannya di meja makan berukuran kecil, hanya diam tersenyum. Itu yang disukai Senji dari Sauri. Dia selalu ada dan siap mendengarkan semua cerita Senji. Mayu mungkin tidak akan datang kemari lagi. Kamu tahu kan, anakku itu tidak menyukaimu. Sambung Senji sambil menatap Sauri. Lega hatinya karena dia tidak melihat sedikit pun rasa kecewa di wajah Sauri. Senji menuangkan sake ke gelas kecil dan lalu meminumnya. Ada sedikit sensasi rasa panas di tenggorokan, tetapi hanya sebentar. Kemudian dia merasa sedikit rileks. Sepanjang hari tadi adalah hari yang melelahkan. Tadi siang, setelah jenazah istrinya selesai dikremasi, dia dan Mayu mendaki sebuah bukit kecil di mana istrinya telah berwasiat untuk menaburkan abunya di sana. Selama upacara kremasi jenazah, Mayu tidak mau berbicara padanya, bahkan tidak mau memandang wajah Senji. Sepanjang pendakian bukit, Mayu berjalan jauh di belakang Senji. Kadang Senji dapat mendengar isakan tangis Mayu yang terbawa angin. Istri Senji menderita sakit selama 5 tahun sebelum meninggal. Selama itu, Senji bertugas sebagai perawat istrinya, mulai dari membantu istrinya bangun dari tempat tidur sampai menyiapkan makan. Hal itu melelahkan Senji secara fisik maupun batin. Sebagai laki-laki normal, Senji ingin juga merasakan kehangatan pelukan wanita, sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari istrinya sekarang. Semua berubah ketika dia bertemu dengan Sauri, seorang perempuan yang tidak hanya muda dan cantik, tetapi dia sangat mengerti kondisi yang dialami oleh Senji. Senji membawa Sauri untuk tinggal di rumahnya di kamar Senji yang terpisah dari kamar istrinya. Sudah lama pasangan suami istri itu pisah kamar. Awalnya, sang istri marah dengan kehadiran Sauri, tetapi kemudian dia perlahan menerima kehadiran Sauri. Apalagi sikap Senji kepada dirinya semakin lembut dan perhatian sejak kehadiran Sauri. Akhirnya mereka mengatur agar sang istri dan Sauri tidak saling sering bertemu di apartemen mereka yang sempit. Untungnya, Sauri lebih banyak menghabiskan waktu di kamar Senji. Ketika Sauri keluar kamar, sang istri gantian masuk kamar. Sebuah kesepakatan yang berjalan mulus. Kita harus mengenalkan Sauri pada Mayu, usul sang istri pada suatu hari.
Hal itu tidak pernah terpikir oleh Senji karena anak perempuan mereka satu-satunya sudah memiliki keluarga sendiri dan tinggal di kota lain. Suatu hari, Mayu datang berkunjung dan mereka bertiga duduk di meja makan sambil menikmati teh hijau hangat. Aku ingin mengenalkan pada Sauri, kata ibu pada anaknya. Siapa Sauri? Jawab Mayu, teman wanita ayahmu. Kenapa saya harus kenal dengan teman wanita ayah? Tanya Mayu sedikit heran. Senji dan istri sejenak terdiam mencari jawaban yang tepat. Karena dia tinggal di sini bersama kita. Akhirnya sang istri menjawab, dia di kamar ayahmu sekarang. Mayu segera melompat dan berlari seperti kucing ke kamar ayahnya. Tidak lama kemudian dia balik ke meja makan, langkahnya lunglai, tidak bertenaga, nyaris jatuh seakan tungkai kakinya lemah, tidak bertenaga. Senji bangkit dari kursi dan membantu Mayu untuk berdiri tenang. Tapi Mayu menepis tangannya dan memandang wajah Senji dengan pandangan yang menjijikkan. Raut muka Mayu saat itu terekam jelas dalam ingatan Senji hingga saat ini. Kamu pasti sudah mengantuk, kata Senji setelah menegak habis tetes terakhir. Malam itu Senji tidur sambil memeluk Sauri. Sesekali dia menangis terisak. Menangis karena istrinya telah pergi, menangis karena mungkin Mayu tidak akan datang berkunjung lagi. Malam itu Sauri tidur terlentang menghadap langit-langit dengan mata terbuka. Dia tidak merasakan pelukan hangat Senji. Begitu juga dengan air mata Senji yang membasahi dadanya. Sauri hanyalah boneka cantik berukuran manusia dengan kulit dari silikon, tidak memiliki hati dan perasaan. Yogyakarta 2021.